Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi denganku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semakin kesini kalian semakin baik, semakin sehat baik fisik maupun mentalnya. Semakin kesini semakin bisa mengontrol yang namanya pikiran negatif yang sering muncul di diri kita. Semakin kesini semakin bisa cuek terhadap sensasi. Semoga semakin kesini juga semakin sedikit sensasi yang kalian rasakan, atau bahkan semoga kalian tidak akan lagi merasakan sensasi-sensasi itu. Kalaupun ada sensasi-sensasi yang nyolak-nyolak gitu ya, semoga kalian lebih bisa dengan tenang menyikapinya, lebih bisa dengan santai, karena semua sensasi dari yang ringan sampai yang parah sudah kita rasakan semua. Dan alhamdulillah separah-parahnya sensasi yang muncul di diri kita, alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita bisa melewati bulan Ramadan, kita bisa bermaaf-maafan di hari raya Idul Fitri gitu ya. Itu artinya Allah itu sebenarnya ketakutan-ketakutan itu hanya ada di pikiran kita, teman-teman. Sensasi-sensasi yang dianggap cukup mengganggu oleh kita, dianggap cukup mengerikan, dianggap hal-hal yang menuju ke kematian, ini adalah tanda-tanda penyakit yang buruk, itu sebenarnya tidak, teman-teman. Bahkan kalian yang takut mau pingsan, takut mau blackout gitu ya, sampai sekarang alhamdulillah separah-parahnya kalian keliengan, separah-parahnya mual kalian, atau 1000 sensasi yang kalian rasakan, sebenarnya itu tidak berbahaya. Insya Allah itu tidak berbahaya, tapi memang sedikit mengganggu. Jadi caranya adalah agar kita tidak terlalu terus-terusan hidup berdampingan dengan semua sensasi, yaitu dengan cara tidak terlalu cemas dan tidak terlalu takut, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang akan terjadi selanjutnya ketika sensasi yang datang. Tidak menjadi dukun untuk diri sendiri, tidak tidak menerka-nerka, tidak menebak-nebak hal-hal yang akan terjadi. Cukup dijalani apa yang sekarang sedang kalian alami. Terus jangan lupa berdoa, kita jalani saja semua sesuai skenario Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang sedang kita alami, entah baik maupun buruk sekalipun, pasti ada hal-hal baik yang ingin Allah sampaikan kepada kita, teman-teman. Mohon maaf karena beberapa hari kemarin, rasanya semingguan aku tidak posting video baru, karena memang biasanya ibu-ibu itu menjelang lebaran ya, banyak sekali kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan gitu, teman-teman. Mulai dari menyiapkan menu-menu lebaran, terus setelah lebaran pun kita berkunjung, bersilaturahmi ke rumah sanak saudara, ke rumah kerabat, sampai akhirnya alhamdulillah hari ini aku bisa membuat video sharing terbaru untuk kalian. Sudah lama sekali rasanya aku tidak menyapa kalian semuanya. Semoga silahkan kalian tulis di kolom komentar apakah masih ada sensasi yang kalian rasakan, bagaimana reaksi tubuh kalian setelah Ramadan ya. Apakah kalian masih kembali ke jadwal makan yang dulu per 3 jam, atau kalian sudah bisa makan tiap 6 jam atau bahkan 8 jam sekali? Silahkan komen di kolom komentar, teman-teman. Karena masih dalam suasana lebaran, aku juga ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada perkataanku yang tidak berkenan di hati kalian, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga pintu maaf itu terbuka untukku, sehingga untuk selanjutnya kalian lebih bisa menerima semua sharing yang aku sharingkan, teman-teman. Oke, ngomong-ngomong masalah lebaran itu identik dengan yang namanya makanan-makanan yang berat ya, teman-teman ya. Makanan-makanan berat seperti opor, rendang,
bakso, rawon gitu ya, makanan-makanan yang banyak mengandung lemak. Jadi jangan kaget mungkin kalian ada sensasi lagi yang muncul karena memang apa ya, dari banyaknya makanan menu lebaran yang cukup cukup menggoyahkan iman kita untuk hidup makan dengan makanan sehat. Tapi karena setahun sekali mungkin kita mikirnya ya, kita makan yang namanya opor, rendang, dan kawan-kawannya. Selama itu tidak berlebihan, itu tidak apa-apa teman-teman. Misalnya hari ini makan opor, terus nantinya jadi tidak seharian gitu loh. Karena sempat kemarin pas hari rayanya itu aku kan di rumah udah maem yang namanya opor, bakso, dan kawan-kawan. Terus berkunjung ke rumah orang tuaku, disuguhi makanan yang sama pula. Kan tidak mungkin ya aku nolak, terus aku tidak mungkin minta menu lain gitu. Jadi pas seharian itu aku bener-bener makan makanan yang berat hingga sorenya. Enggak, malamnya perutku begah, mungkin karena kebanyakan santan ya kali ya. Kebanyakan santan, kebanyakan yang berlemak-lemak, perutku mulai begah, terus mulai kelingan, entah karena kebanyakan daging jadi tensiku naik, tapi sampai sekarang aku belum tensi. Mulai kelingan lagi, mulai begah lagi, mulai ngos-ngosan gitu ya. Tapi karena aku sudah tahu penyebabnya, jadi aku tidak terlalu cemas lagi. Kayak ketika aku begah, oh ini tadi gara-gara aku makan ini. Oh pantasan, berarti asam lambungku lagi naik gitu ya. Jadi itu kalau kita sudah tahu penyebabnya, kita tidak akan terlalu cemas. Makanya aku sering sarankan kepada kalian untuk benar-benar mencari tahu hal-hal apa yang membuat kalian kumat gitu, hal-hal apa yang menjadi trigger asam lambung kalian naik atau tingkat kecemasan kalian datang gitu teman-teman. Jadi kalian yang sekarang lagi begah atau lagi ada sensasi karena memang banyaknya makanan yang menggoda iman di hari lebaran ya, di setiap rumah rasanya menyuguhkan itu dan kita tidak mungkin minta menu lain. Jadi jangan khawatir, semua sensasi itu datang karena memang kita makannya lagi nggak sehat, kita makannya lagi banyak lemaknya gitu teman-teman. Jadi beda dengan aku yang dulu ya. Dulu ketika aku belum sadar, ketika ada sensasi datang atau begah, itu sudah pikiran langsung panik, duh ini kenapa lagi nih, ini nanti jangan-jangan lama lagi nih aku begahnya, jangan-jangan muncul sensasi ini lagi. Jadi mengharapkan sensasi datang dan akhirnya datang sungguh, karena itu merupakan sugesti gitu teman-teman, reaksi tubuh terhadap pikiran yang kita pikirkan. Jadi kuncinya ketika kita sudah sadar hal-hal apa yang membuat kita lagi begah, hal-hal apa yang membuat tenggorokan kita lagi tidak nyaman, hal-hal apa yang membuat kita lagi ngos-ngosan, ketika kita tahu penyebabnya, maka insya Allah tidak akan terlalu cemas, tidak akan terlalu takut, tidak akan terlalu khawatir. Ketika kita sudah tidak terlalu khawatir, maka semua sensasi itu akan berkurang ketika kita sudah tidak mengkonsumsi makanan-makanan itu lagi. Ketika kita menghindari trigger yang menjadi trigger kita asam lambung kita naik. Jadi memang kan yang memperparah kita sampai bertahun-tahun terkena keadaan psikosomatik, asam lambungnya tidak turun-turun kan ketika ada sensasi datang, kita tidak tahu nih penyebab sensasi datang itu apa, akhirnya kita ketakutan sendiri, takut jangan-jangan ini kok ngos-ngosan lagi, jangan-jangan ini lama lagi kayak dulu. Ketika ada perut sakit, kok perutku sakit sekali nih, jangan-jangan ini aduh terlalu banyak jangan-jangan teman-teman. Sebenarnya rasa was-was, rasa khawatir itu kan manusiawi, semua orang juga pernah merasakan itu ya teman-teman. Dan ada dampak baiknya juga, kita yang was-was ini biasanya lebih bisa mengontrol hal-hal yang buruk untuk terjadi. Tapi ketika was-was sama paniknya sudah berlebihan, nah itu menjadi penyakit juga buat kita. Akhirnya
karena terlalu takut, terlalu cemas, ada sensasi satu datang itu memikirkan hal-hal yang lain, karena sudah terfikirkan akhirnya datang juga sensasi-sensasi yang kita pikirkan teman-teman. Jadi menurut aku, jika kalian lagi ada begah dan kawan-kawannya karena menu-menu makan selama lebaran itu tidak apa-apa, tapi jangan diterus-teruskan ya teman-teman. Aku bilang tidak apa-apa di sini kalau misalnya kalian sudah kejadian gitu loh, kalian sudah makan itu, tapi besoknya jangan diulang lagi gitu teman-teman. Jadi mungkin setelah seharian makan makanan yang berat, yang banyak lemaknya, mungkin besoknya bisa kita konsumsi buah. Terus jangan lupa minum air putihnya yang banyak. Aku juga sekarang lagi kurang kayaknya minum air putihnya teman-teman, lebih banyak yang manis-manis, bikin es, karena suasananya kalau di kotaku panas gitu. Padahal kotaku tuh terkenal dengan kota yang adem, dingin, tapi sekarang ini lagi panas. Jadi sukanya bikin es buah atau apapun itu. Jadi menurut aku itu tidak sehat juga. Jadi ketika kalian makan makanan yang banyak lemaknya, minumnya harus ditambah, minum air putihnya juga harus ditambah gitu teman-teman. Jadi itu ya mengenai makanan-makanan yang aku konsumsi selama selama lebaran. Jadi hari pertama aku ada sensasi karena memang makanan yang dimakan tuh berat banget. Di hari selanjutnya itu sudah mulai bisa mengontrol itu semua, meskipun menunya tetap, tapi aku banyakin minum air putihnya, terus makannya tidak terlalu banyak. Pas hari ketiga udah mulai ada sayur-sayuran masuk sampai sekarang, karena memang pasarnya sudah lengkap ya. Jadi tadi aku cuma goreng kayak tempe, goreng lele, nyambel sayur gitu teman-teman. Pokoknya harus imbang lah, vitamin yang masuk ke kita harus imbang gitu teman-teman. Jadi hari ini yang sekarang yang sedang lagi ada keliengan parah, mungkin karena makanan-makanan yang dimakan adalah makanan-makanan yang banyak mengandung lemak, itu mungkin tensinya lagi naik. Jadi perlu lagi dikontrol makannya gitu teman-teman. Jadi apalagi yang mau aku bahas di videoku selanjutnya, semoga aku tiap hari bisa konsisten membuat video baru, karena memang lagi ada males, lagi terkena sedikit rasa malas teman-teman. Jadi silakan sharing, silakan komen di kolom komentar aku mau bahas apa lagi. Jadi bener-bener ini berdasarkan pengalamanku ya, sesama penderita gangguan pencernaan dan gangguan kecemasan yang berlebih gitu teman-teman. Jadi cukup sekian videoku hari ini. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua setelah lebaran kembali menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena memang kita yang dulu sampai terkena GERD dan psikosomatik, otomatis ada hal-hal yang salah, entah dari sikap, entah dari pola makan, pola hidup. Jadi setelah lebaran semoga kita bisa menjadi yang lebih baik lagi, lebih bisa mengontrol pola makan, pola hidup, dan pola pikir gitu teman-teman. Sekian video dariku, terima kasih karena kalian sudah sangat setia menonton semua video-videoku. Ada sampai yang DM, kak kok udah bikin video lagi gitu. Mohon maaf, bukan apa, karena memang karena kesibukan teman-teman. Jadi silahkan komen di bawah aku mau bahas apa lagi. Sekian dariku hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.